Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan sampai kita salah memilih jalan. Kita membaca Amsal 14 ayat yang ke-12 sebagai berikut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Manusia hidup di dunia ini tentu menghadapi berbagai macam problem. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sulit, ada yang rasanya sudah haleluya mendatangkan putus pengharapan. Dan manusia ingin mencari jalan, dan seringkali ada jalan yang termudah yang dapat ditempuh dan menyelesaikan segala problemnya. Tetapi kalau jalan itu di luar Yesus Kristus, maka jalan itu ujungnya menuju maut. Maut adalah kebinasaan yang kekal. Manusia adalah makhluk yang kekal. Kalau mati tidak habis perkara, tetapi masuk ke dalam kekekalan selama-lamanya. Kalau kita haleluya menghadapi maut, maka berarti kita menghadapi kebinasaan yang kekal. Artinya haleluya kita akan masuk ke dalam api neraka. Dan di dalam neraka manusia tidak hangus jadi abu, tetapi tetap ada sampai kapanpun. Sebab roh manusia berasal dari Allah, Allah itu kekal, dan roh manusia itu juga menjadi kekal. Puji Tuhan, tetapi kalau kita kemudian masuk ke dalam hidup yang kekal, kerajaan surga, maka kita akan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan di surga kekal selama-lamanya. Sebab itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini menempuh jalan yang di luar Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup Zoe, artinya hidupnya Allah. Puji Tuhan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kalau kita menghadiri upacara kematian dalam perkabungan, maka selalu orang yang memberikan sambutan berkata, inilah haleluya pengharapan kami, kiranya semoga almarhum atau almarhumah bisa mendapatkan tempat di sisi Allah, di sisi Tuhan. Firman Allah mengatakan tidak mungkin kita bisa kembali di sisi Tuhan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sebab itu haleluya apapun problemnya, maka hal yang harus kita tempuh adalah tetap hidup dalam Yesus. Yesus itulah jalan. Jalan satu-satunya untuk selamat. Jalan satu-satunya untuk menerima hidup yang kekal. Kemudian Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Yesus itu kebenaran. Kebenaran bukan sekedar hukum-hukum Allah, tetapi Yesus itu adalah kebenaran karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Puji Tuhan, kalau kita haleluya di luar kebenaran, maka kita akan di luar jalan Kristus Yesus. Haleluya. Dan kemudian Roh Kudus adalah roh kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita agar kita bisa dituntun kepada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus. Sebab itu kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan bersedia dibawa masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian dikatakan akulah hidup. Hidup artinya Zoe, hidup Allah, hidup ilahi, hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup kepada kita, hidup Allah, yaitu kodrat ilahi, sifat dasar Allah yang sudah hilang dari kehidupan manusia akan dikembalikan oleh Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga kita kembali memiliki kodrat ilahi, sifat dasar ilahi, haleluya, yang harus kita peliharakan, kita kembangkan
untuk mengalahkan sifat dasar dosa, sehingga sifat dasar dosa itu terus-menerus disalibkan, akhirnya mati, dan sifat dasar ilahi itu yang dominan atas hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu, haleluya, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam jalan dan kebenaran dan hidupnya Yesus. Maka haleluya, kita akan bisa bersekutu dengan Bapa yang di surga, dan Bapa yang di surga itu akan memeliharakan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, sementara kita masih hidup di dunia yang fana ini. Dan kalau kita haleluya meninggal dunia, Bapa yang di surga sudah menyediakan rumah untuk kita. Jadi keselamatan itu bukan semoga, tetapi satu kepastian. Dan ini jangan sampai hilang dari hidup kita. Jangan sampai kita haleluya tertipu oleh segala macam tipu daya iblis. Sebab iblis itu haleluya memakai roh-roh jahat untuk senantiasa memasukkan pikiran-pikiran yang sesat dalam pikiran kita. Haleluya, bersekutu terus di dalam firman Allah. Haleluya, supaya kita diterangi oleh firman-Nya yang penuh kuasa dan kekal. Sekian renungan singkat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar jangan sampai kami menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi kami terus hidup dalam Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup adanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tolong kami sekalian supaya kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan, tidak lemah, tidak tawar hati ketika menghadapi berbagai macam pencobaan, sebab itu semua merupakan ujian iman yang akan meningkatkan iman kami menjadi iman yang murni, bagaikan emas yang dimurnikan dengan api. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami dan seluruh keluarga kami supaya tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia memuji menyembah Tuhan, setia haleluya menerima firman-Nya yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.